selamat malam Bu Husna. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam juga Bu Rinda. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Bu. Cuma pikiran saya agak pusing nih Bu. Hah? Kenapa nih Bu? Coba diceritakan, mungkin saya bisa membantu. Sebenarnya saya agak malu nih Bu. Cuman bagaimana ya? Kayak mengganggu terus nih Bu di pikiran saya. Kayaknya masalah serius ya Bu. Sampai malam-malam begini bela-belain video call sama saya. Iya Bu, aduh. Dari mana ya saya ceritakan? Sebenarnya tidak ada apa-apa sih Bu. Cuma saya perlu di coaching sebentar Bu untuk pembelajaran di kelas saya Bu. Oh, oke, siap Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa mencerahkan deh. Ibu, dari pembicaraan ini apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan cara-cara atau trik-trik apa yang harus saya lakukan di kelas supaya murid saya semangat dalam belajarnya Bu. Karena saya perhatikan anak murid saya kok kurang antusias ya Bu, dan tidak semangat belajarnya. Hanya beberapa saja yang mau belajar dan mengerjakan tugas. Saya merasa khawatir Bu. Jadi Ibu Husna ingin murid-muridnya antusias dan semangat belajarnya merata ya Bu? Iya, Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab kurang semangatnya anak murid Ibu? Apa ya? Saya pikir mungkin beberapa siswa merasa bosan dengan materi pelajaran, atau mungkin mereka kesulitan ya dalam memahaminya Bu. Saya paham sekarang. Apakah ada indikasi lain yang Ibu perhatikan seperti masalah pribadi atau motivasi yang menurun? Ya, beberapa di antaranya sepertinya mengalami masalah pribadi Bu. Dan saya juga mendengar bahwa beberapa dari mereka itu merasa kurang termotivasi karena hasil ujian yang kurang memuaskan Bu. Selain memperhatikan, adakah cara lain yang Ibu lakukan untuk mengetahui alasan mengapa murid Ibu kurang bersemangat belajar? Saya biasanya mencoba dengan pendekatan personal dengan murid-murid tersebut Bu. Seperti misalnya mengadakan sesi perbincangan santai untuk mendengarkan bagaimana perasaannya, pandangan mereka terhadap pembelajaran. Ya, mungkin itu bisa membantu. Tapi saya juga ingin tahu, apakah ada strategi atau kegiatan khusus yang bisa meningkatkan semangat belajar mereka secara umum? Saya pikir bisa mencoba variasi dalam misalnya dalam penyampaian materi mungkin ya Bu ya. Misalnya saya mungkin bisa menggunakan media atau metode pembelajaran yang lebih interaktif. Apalagi ya yang bisa saya lakukan? Oh iya, saya tahu. Mungkin saya bisa melibatkan mereka dalam menentukan topik-topik Bu, atau kegiatan pembelajaran juga bisa untuk meningkatkan motivasi mereka. Bagaimana Bu? Menarik sekali Bu Husna. Jadi rencana kedepannya seperti apa ini Bu? Saya berpikir mungkin saya bisa mencoba melakukan pendekatan pembelajaran yang lebih bervariasi dengan memasukkan elemen-elemen yang lebih menarik Bu, seperti menyisipkan games edukasi, dan supaya mereka juga tidak jenuh. Saya juga mungkin mau sering-sering memberikan ice breaking. Saya mau memberikan ice breaking deh Bu. Selain itu mungkin saya bisa memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan, misalnya baik dalam pemahaman materi
maupun bagi murid yang memiliki masalah pribadi. Dari semua itu, Ibu Husna mau kapan mulainya ini? Mulainya dari mana? Mulainya dari mana ya? Mungkin nanti saya cari referensi dulu deh, Bu. Kayaknya sekarang banyak konten kreator guru yang menyajikan pembelajaran yang menarik. Dan mungkin saya juga bisa belajar dari partner kelas saya di kelas 5B, Bu. Oh, ada rekan yang bisa membantu ya, Bu? Ya itu tadi, Bu, partner saya yang di kelas 5B. Insya Allah semoga dia bisa membantu saya, Bu. Oh iya. Lanjut ya, Bu. Apa ada hal-hal lain lagi yang bisa Ibu Husna lakukan untuk mendapatkan trik-trik supaya muridnya tambah semangat belajar? Saya mungkin nantinya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, Bu. Saya kan sudah mendapatkan sedikit ilmu tentang bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi saya juga mungkin akan mengidentifikasi kebutuhan murid dari minatnya, gaya belajarnya, serta kesiapan belajar mereka. Wah, luar biasa, Ibu. Terakhir begini, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa rencana tindakan Ibu itu dapat dilaksanakan dengan baik? Saya bisa membuat jadwal perencanaan dulu, Bu. Mungkin dengan target-target yang jelas, dan secara rutin melakukan evaluasi terhadap perkembangan siswa. Jadi saya juga akan membuka seluruh komunikasi untuk mendengarkan masukan dari siswa-siswa mengenai metode pembelajaran yang mereka temukan efektif atau tidak. Oh iya. Rencana yang sangat baik, Bu. Dengan konsistensi dan dukungan, saya yakin Ibu bisa melihat perubahan positif dalam semangat belajar siswa Ibu di kelas. Jadi targetnya selesai kapan ini, Bu? Insya Allah saya usahakan, Bu ya. Saya usahakan mungkin 1 minggu cukup ya, Bu. Iya. Apalagi saya kan lagi semangat-semangatnya nih, Bu. Iya. Jadi saya rencananya 1 minggu cukup deh, Bu. Doakan ya, Bu ya. Ya, mudah-mudahan bisa nular semangatnya ke muridnya ya, Bu. Jangan ragu untuk berbagi perkembangan di minggu depan ya, Bu, dengan saya ya. Saya juga penasaran ini bagaimana nantinya. Siap. Pokoknya siap, Bu. Nah, Bu Husna, sekarang ini bagaimana perasaannya? Apa hal-hal yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita ini? Alhamdulillah saya merasa lebih yakin bahwa kita itu dapat mengatasi masalah ini. Dari pembicaraan kita ini, saya paham bahwa variasi dalam menyampaikan materi, melibatkan murid dalam menentukan topik atau kegiatan pembelajaran, membuat rencana pembelajaran yang lebih terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Jadi bisa membantu meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar murid. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Bu Husna. Saya senang sekali bisa membantu. Kalau begitu saya juga sangat senang, Ibu, dan mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu mau mendengarkan cerita saya. Kalau begitu kita akhiri video call-nya ya, Bu. Ya. Saya tunggu video call berikutnya atau langsung ke kelas saya deh. Kita ngobrol santai. Siap, Bu. Siap. Pokoknya Ibu tunggu saja perkembangannya. 1 minggu lagi, Ibu, ya. 1 minggu lagi saya akan mengabari Ibu, dan semoga 1 minggu ke depan saya bisa memberikan kabar yang baik dan menyenangkan buat Ibu. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini tidak sia-sia, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih atas waktunya dan maaf sudah mengganggu malam-malam ya, Bu ya.
Ibu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Rinda. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Bisakah saya minta waktunya sebentar Bu? Saya ingin ngobrol sama Ibu. Wah, dengan senang hati Bu. Apa yang ingin Ibu ceritakan sama saya? Silakan. Saya ingin menceritakan tentang murid saya yang suka mencari perhatian dengan mengganggu temannya saat proses pembelajaran dan jarang ingin menulis. Jadi Ibu ingin membahas tentang murid yang tidak mau menulis dan suka mengganggu saat proses pembelajaran ya Bu? Iya Bu. Kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai dari obrolan kita ini ya Bu? Tujuan saya mengajak Ibu bicara, saya ingin menemukan cara agar murid saya ini lebih fokus dalam belajar, memiliki minat dalam mengikuti pelajaran sehingga tidak mengganggu temannya lagi, Bu. Jadi tujuan Ibu bertemu dengan saya untuk mendapatkan cara agar murid Anda, Ibu bisa lebih fokus dalam belajar sehingga tidak mengganggu temannya lagi saat proses pembelajaran di kelas. Dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira mengapa Ibu mengatakan kalau murid Ibu itu tidak bisa fokus saat mengikuti pelajaran? Iya Bu, karena saat pembelajaran, murid ini selalu menarik perhatian saya dan teman-temannya yang lain juga dengan cara dia terus berjalan dan mengajak temannya berbicara. Dan pada saat saya menjelaskan pelajaran, dia seperti itu. Saya bingung apa yang harus saya lakukan dalam menangani masalah pada murid saya ini. Baik Bu, jadi Ibu ingin agar muridnya itu bisa lebih fokus lagi dalam mengikuti pelajaran dan tidak mengganggu temannya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung ya. Jadi kira-kira Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat ada murid Ibu yang tidak sesuai dengan harapan Ibu di kelas? Tentu saja saya merasa sedih, Bu. Saya berpikir, apa saya sudah gagal dalam memenuhi kebutuhan belajarnya? Dan bagaimana cara murid saya ini bisa aktif dan fokus saat menerima pelajaran di kelas, sehingga tidak mengganggu teman-temannya dan menarik perhatian temannya saat belajar. Apalagi sebentar lagi memasuki ulangan semester 1. Saya sangat berharap semua murid saya bisa mendapatkan pembelajaran yang terbaik, sehingga murid saya bisa merasa nyaman dalam belajar, bisa memahami apa yang diberikan, dan bisa memenuhi kebutuhan belajarnya dengan baik sesuai dengan minat dan potensi murid. Oh tentu Bu, saya sangat senang sekali karena Ibu mau berbagi dengan saya. Kalau begitu, sekarang mari kita fokus tentang rencana apa kira-kira yang akan kita lakukan. Kira-kira untuk menangani masalah dan kekhawatiran Ibu, apakah Ibu sudah memiliki rencana apa yang harus dilakukan agar murid Ibu bisa menjadi lebih baik lagi, bisa mengikuti pelajaran sebagaimana semestinya tanpa merugikan teman-temannya yang lain, Bu? Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan lebih personal dengan murid saya yang bernama Sein itu. Saya akan memberikan perhatian lebih dan menanyakan masalah mengapa dia terkadang tidak fokus saat mengikuti pelajaran. Apa kendalanya dan mengapa dia suka mengganggu temannya. Selanjutnya, saya akan memperbaiki metode dan strategi dalam pembelajaran yang bisa menarik perhatiannya. Oke, bagaimana Ibu akan memastikan bahwa pendekatan personal dan perbaikan metode pembelajaran itu dapat berjalan efektif untuk murid Zain? Saya berencana untuk mulai dengan sesi pembicaraan pribadi bersama Zain. Cari tahu tuh lebih banyak tentang masalah dan kendalanya. Setelah itu, saya akan menyesuaikan metode pembelajaran dengan mengeksplorasi strategi yang menarik bagi Zain. Wah, luar biasa rencana Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan
bisa berjalan dengan baik sehingga dapat menyelesaikan rasa khawatir dan masalah murid Ibu. Terus bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari rencana ini? Apakah Ibu memiliki indikator atau parameter tertentu yang ingin dicapai oleh Ibu? Saya pikir keberhasilannya bisa diukur dari perubahan perilaku Sen di kelas, Iya. seperti meningkatkan konsentrasi dan partisipasinya. Selain itu, melihat apakah Sen tidak lagi mengganggu teman-temannya juga bisa menjadi indikator kayaknya, Bu. Setelah melaksanakan rencana, apakah Ibu berencana untuk mengevaluasi hasilnya? Tentu saja, Bu. Saya berencana untuk terus memantau perkembangan Sen dan mendengarkan masukan dari teman-temannya. Jika diperlukan, saya akan fleksibel dalam menyesuaikan strategi pembelajaran dan pendekatan personal yang telah saya rencanakan. Wah, kapan Ibu akan melakukan rencana ini? Saya akan melakukan rencana ini secepatnya. Mungkin besok saya sudah mulai menjalankannya, Bu. Bagaimana Ibu akan memastikan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan rencana ini, Bu? Saya akan membuat jadwal rutin untuk melakukan sesi pembicaraan dengan tim dan terus memantau kemajuannya. Selain itu, saya akan berkomitmen untuk selalu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan belajar Sen. Saya sangat setuju, Bu, dengan komitmen yang Ibu terapkan. Itu suatu komitmen yang sangat kuat, Bu. Saya yakin dengan usaha dan perhatian Ibu, kita dapat mencapai tujuan ini. Jadi Ibu jangan ragu untuk berbagi perkembangan atau mengajukan pertanyaan jika dibutuhkan. Semoga rencana aksi Ibu ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang positif. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi masalah ini? Kalau di sekolah, yang bisa membantu saya guru mata pelajaran yang lain, Bu. Oh iya, betul. Bagus juga biar bisa saling sharing ya, Bu, ya, dengan guru mapel, karena mungkin apa yang dirasakan oleh Ibu mungkin dirasakan juga sama guru-guru mapel yang belajar di kelas Nak Zain ini. Ya, Bu? Iya, Bu. Saya yakin Ibu bisa melaksanakannya dengan baik. Semoga berhasil ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya untuk sharing. Saya sangat lega setelah meluapkan semua kepada Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Pokoknya kalau Ibu Rinda punya masalah di sekolah atau terutama sama anak-anak, jangan lupa untuk selalu berbagi bersama dengan saya dan teman-teman lain. Insya Allah kita akan meluangkan waktu untuk Bu Rinda dalam mengatasi masalah ini. Semoga sukses ya, Bu Rinda, dan semoga Ya, Bu. apa yang diharapkan bisa terwujud dan Nak Zain bisa mendapatkan perubahan sesuai yang Ibu Rinda harapkan. Oke, terima kasih Bu Rinda juga atas pengalamannya. Iya, terima Nanti kasih. saya akan follow up kembali, Bu, dan melaporkan kepada Ibu. Saya tunggu ya, Bu Rinda kelanjutannya. Soalnya saya banyak penasaran sekali lagi, Bu. Saya penasaran Bu Rinda sama rencana ini. Pokoknya Ibu Rinda, saya tunggu deh minggu depan ya, Bu Rinda. Saya tunggu kabar baiknya dari Siap, Nak Bu. Zain. Siap. Terima kasih Bu Rinda. Saya pamit ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Bu. Apa Ibu ada waktu? Waalaikumsalam Bu Rinda. Oh iya, kebetulan sekarang jam pelajaran blog, jadi saya tidak mengajar dulu.
Ada apa ya Ibu Rinda? Itu kelihatannya lagi tidak bersemangat. Hmm, terima kasih, Bu. Oh, iya. Ini saya mau cerita terkait murid saya di kelas. Dengan senang hati Ibu. Apa yang ingin diceritakan sama saya? Saya ingin menceritakan tentang murid saya yang nilai ulangannya itu tidak sesuai yang saya harapkan, sekitar 75%. Itu nilai mereka di bawah KKM, Bu. Oh ya? Iya, Bu. Padahal saya sudah semaksimal mungkin di dalam pembelajarannya. Yang saya tidak paham dan tidak mengerti, kenapa ya? Hingga antusiasme pembelajaran mereka itu kurang. Dan mereka kurang bersemangat dalam belajar. Kira-kira yang menyebabkan nilai anak-anak menjadi rendah apa ya menurut Ibu Rinda? Menurut saya, yang membuat nilai anak-anak menjadi rendah itu karena mereka malas belajar, banyak bermain, sehingga ketika proses pembelajaran, meskipun sudah saya nasihati, tapi itu hanya sesaat saja. Sebentar mereka main lagi. Begitu. Kira-kira menurut Ibu Rinda tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu Rinda sampaikan? Kalau saya perhatikan, anak-anak kurang antusias dan kurang semangat dalam menerima pembelajaran, Bu. Oh, kurang ya, Bu. Terus, Ibu biasanya pakai media apa dalam mengajar? Kalau medianya, Bu, saya menggunakan modul biasa. Juga materi saya catat di papan tulis. Oh, Ibu hanya menggunakan modul, kemudian mencatat di papan tulis. Iya, Bu. Saya ini bingung. Harus dengan cara apa supaya anak-anak di kelas lebih antusias belajar? Nah, iya sih Bu, pasti bingung. Ya, kalau keadaannya seperti itu. Apa Bu Rinda sudah menggunakan metode lain selain menggunakan modul dan menulis di papan tulis? Kalau metode lain, paling diskusi, Bu. Oh, kalau begitu kesimpulannya, anak-anak di kelas Ibu itu nilainya rendah, banyak di bawah KKM, karena ketika diajar mereka kurang antusias, banyak bermain, begitu ya Bu? Iya, Bu. Kira-kira menurut Ibu ada cara lain tidak agar anak-anak lebih antusias, lebih bersemangat, tidak banyak bermain, karena kan anak-anak kurang antusias dalam proses pembelajaran. Terus kira-kira ada tidak cara lain yang cocok agar anak-anak antusias dan fokus dalam proses pembelajaran? Kalau cara lain, kira-kira mungkin bagusnya menggunakan LCD supaya bisa menampilkan video atau PowerPoint, Bu. Nah, itu sangat bagus, Bu. Kan Ibu bisa buat PPT. Iya, Bu. Cuman saya tidak pernah mencoba menggunakan PPT. Oh, begitu. Tapi ada yang lain ya yang Ibu bisa lakukan selain membuat PPT? Untuk hal lain ada sih, Bu. Ya, paling menggunakan gadget untuk media pembelajaran. Nanti saya menggunakan untuk bahan ajar pembelajaran berbasis game. Nah, itu mantap sekali, Bu. Dari ide Ibu Rinda ini, kira-kira bisa membantu tidak untuk merubah anak-anak yang dulunya tidak antusias, tidak fokus, motivasinya rendah, yang bisa menjadi antusias dan lebih bersemangat? Kalau itu saya kira pasti sangat memotivasi, soalnya anak-anak sekarang itu sudah kecanduan dengan game. Mereka tanpa HT merasa ada yang kurang. Tiada hari tanpa bermain game.
TikTok, dan lain sebagainya. Saya rasa itu bisa dimanfaatkan. Nah, ini tadi sudah menyampaikan bisa menggunakan gadget. Nah, dari apa yang Ibu Rinda sampaikan tadi, kira-kira apa yang Ibu Rinda akan lakukan? Mungkin nanti ke depannya saya akan mengajar menggunakan LCD atau proyektor untuk menampilkan media PowerPoint dan video pembelajaran. Dan agar tidak monoton, saya sekarang akan menggunakan gadget dulu, Bu. Itu langkah yang paling bagus, Bu Rinda. Dan sebenarnya Ibu Rinda sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu perlu dicoba ya, Bu Rinda. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan Ibu Rinda selanjutnya? Insya Allah, mulai besok saya akan menyiapkan media PowerPoint, video pembelajaran. Di samping itu, untuk selingan saya akan menggunakan gadget untuk games. Oke, mantap. Lalu siapa yang akan membantu Ibu Rinda untuk melaksanakan komitmen ini? Kalau di sekolah mungkin yang bisa bantu saya itu Ibu Dian, Bu. Oh iya, bagus. Karena Ibu Dian kan bisa dalam IT. Kalian juga bisa sharing-sharing sama Ibu Dian. Iya, Bu. Nah, saya juga yakin Ibu Rinda pasti bisa melaksanakan dengan baik. Semoga berhasil ya, Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Ibu Rinda? Alhamdulillah, Bu. Perasaan saya sudah lega. Karena permasalahan ini sudah ada solusinya untuk kedepannya. Ya, alhamdulillah ya Ibu Rinda. Saya juga ikut senang. Ibu Rinda bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, Bu, meskipun begitu, saya berterima kasih Ibu sudah membantu saya dalam permasalahan ini. Dan sudah mau meluangkan waktu untuk mendengar curhatan saya. Iya, Ibu Rinda, sama-sama kita kan harus saling membantu. Kalau begitu, Bu, saya pamit. Kebetulan sudah waktunya saya masuk mengajar kembali, Bu. Oke, Bu Rinda, harus tetap semangat ya, Bu. Ya, insya Allah, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam juga, Bu Rinda. Kabarnya sih baik-baik saja, Bu. Cuma pikiran yang agak pusing. Kenapa nih, Bu? Coba diceritakan, mungkin saya bisa membantu. Sebenarnya saya agak malu ini, Bu. Cuma bagaimana ya? Kayaknya mengganggu terus. Kayaknya masalah serius nih, Bu. Sampai malam-malam begini bela-belain video call. Iya, Bu. Aduh, dari mana ya saya ceritakan? Sebenarnya tidak ada apa-apa sih, Bu. Cuma saya perlu di coaching sebentar untuk pembelajaran di kelas saya. Oh, oke, siap, Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya, Bu. Nah, Ibu, dari pembicaraan ini, apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan cara-cara atau trik apa yang dilakukan di kelas supaya murid saya semangat belajar. Karena saya perhatikan anak murid saya kok kurang antusias dan tidak semangat belajar. Hanya beberapa saja yang mau belajar dan mengerjakan tugas. Saya merasa khawatir, Bu. Jadi, Ibu ingin murid-muridnya antusias dan semangat belajarnya merata ya, Bu? Nah, menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab kurang semangatnya anak murid Ibu? Saya pikir beberapa siswa mungkin merasa bosan dengan materi yang pelajaran atau mungkin mereka kesulitan memahaminya. Saya paham.
Apakah ada indikasi lain yang Ibu perhatikan seperti masalah pribadi atau motivasi yang menurun? Ya, beberapa di antaranya seperti mengalami masalah pribadi, dan saya juga mendengar bahwa beberapa dari mereka merasa kurang termotivasi karena hasil ujian yang kurang memuaskan. Selain memperhatikan, adakah cara lain yang Ibu lakukan untuk mengetahui alasan mengapa murid Ibu kurang bersemangat belajar? Saya biasanya mencoba dengan pendekatan personal dengan murid-murid tersebut, seperti dengan mengadakan sesi perbincangan santai untuk mendengarkan perasaan dan pandangan mereka terhadap pembelajaran. Mungkin itu bisa membantu. Tapi saya juga ingin tahu, apa ada strategi atau kegiatan khusus yang bisa meningkatkan semangat belajar mereka secara umum? Saya pikir bisa mencoba variasi dalam penyampaian materi, misalnya dengan penggunaan media atau metode pembelajaran yang lebih interaktif. Selain itu, melibatkan mereka dalam penentuan topik atau kegiatan pembelajaran juga bisa meningkatkan motivasi. Wah, menarik sekali, Bu. Jadi rencana Ibu ke depannya seperti apa? Apa ya? Saya berpikir mungkin saya bisa mencoba pendekatan pembelajaran yang lebih bervariasi, memasukkan elemen-elemen yang lebih menarik, Bu, seperti penyusupan games edukasi, dan supaya mereka tidak jenuh. Saya juga mau sering-sering memberikan ice breaking deh. Selain itu, mungkin saya bisa memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan, baik dalam pemahaman materi maupun dalam masalah pribadi. Wah, luar biasa sekali. Ibu mau mulai dari mana? Nanti saya cari referensi deh, Bu. Kayaknya sekarang banyak konten kreator guru yang menyajikan pembelajaran yang menarik. Dan mungkin saya juga bisa belajar dari partner kelas saya di kelas 5, Bu, 5B, Bu. Oh, ada rekan yang bisa membantu, Bu? Ya, itu tadi, Bu, partner saya di kelas 5B. Insya Allah dia bisa membantu saya, Bu. Ada lagi hal-hal lain yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan trik-trik supaya muridnya tambah semangat belajar? Ya, saya nantinya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, Bu. Saya akan mengidentifikasi kebutuhan, minat, dan gaya belajar, dan kesiapan belajar mereka. Wah, luar biasa sekali, Bu. Terakhir, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa rencana tindakan ini dapat dilaksanakan dengan baik? Saya bisa membuat jadwal perencanaan dengan target-target yang jelas dan secara rutin melakukan evaluasi terhadap perkembangan siswa. Saya juga akan membuka saluran komunikasi untuk mendengar masukan dari siswa mengenai metode pembelajaran yang mereka temukan efektif. Rencana yang sangat baik, Bu. Dengan konsistensi dan dukungan, saya yakin Ibu bisa melihat perubahan positif dalam semangat belajar siswa. Jadi, targetnya selesainya kapan nih, Bu? Insya Allah 1 minggu cukup. Apalagi saya lagi semangat-semangatnya nih, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa nular semangatnya ke muridnya ya, Bu. Jangan ragu untuk berbagi perkembangan di minggu depan ya, Bu. Siap, Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Dan hal-hal apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita ini? Saya merasa lebih yakin bahwa kita dapat mengatasi masalah ini dari pembicaraan kita ini, Bu. Saya paham bahwa variasi dalam penyampaian materi, melibatkan murid dalam penentuan topik atau kegiatan pembelajaran, membuat rencana pembelajaran yang lebih terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Itu bisa meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar murid.
Terima kasih ya Bu. Sama-sama, saya senang membantu loh Bu. Kalau begitu kita akhiri dulu Bu ya video call-nya. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.